Cerita sejarah legenda Kerajaan Singasari di Malang melahirkan legenda yang sangat terkenal di masyarakat Jawa Timur, yaitu Ken Arok dan Ken Dedes. Ken Dedes merupakan istri Tunggul Ametung, Akuwu, atau bisa disebut kepala pemerintah setingkat kecamatan. Sedangkan Ken Arok merupakan rakyat biasa yang membunuh, mengambil alih kekuasaan, dan merebut istri Tunggul Ametung. Menurut legenda, Ken Arok merupakan anak hasil hubungan gelap antara seorang wanita bernama Ken Endok dari desa Panawijen dengan Batara Brahma. Tak lama setelah dilahirkan, Ken Arok dibuang ibunya di sebuah pekuburan. Kemudian, ia ditemukan dan dibawa pulang oleh pencuri ulung, dan diangkat menjadi anak angkatnya. Setelah beranjak dewasa, Ken Arok belajar tentang segala siasat, taktik perjudian, pencurian, dan perampokan dari ayah angkatnya itu. Dan ia dikenal sebagai perampok yang sangat ditakuti di wilayah Tumapel. Suatu saat, Ken Arok berkenalan dengan seorang Brahmana yang bernama Logawe, yang menasehati agar meninggalkan dunia hitam. Dengan dorongan Logawe, Ken Arok berhenti menjadi perampok dan menjadi prajurit Tumapel. Dan singkat cerita, Ken Arok mendapatkan Ken Dedes. Sebelumnya, Tunggul Ametung, Akuwu Tumapel, memperistri Ken Dedes, putri Empu Purwa dari Panawijen. Dari perkawinan itu lahir seorang putra bernama Anusapati. Pada suatu hari, Ken Dedes pulang ke Panawijen untuk menjenguk ayahnya. Saat Ken Dedes turun dari kereta kerajaan, angin bertiup kencang dan menyingkap bagian bawah kainnya. Ken Arok yang bertugas mengawal kereta Ken Dedes sempat melihat sekilas betis istri Tunggul Ametung tersebut. Di mata Ken Arok, betis Ken Dedes memancarkan sinar menyilaukan. Peristiwa itu tidak dapat hilang dari ingatan Ken Arok. Disitulah Ken Arok tumbuh rasa cinta kepada Ken Dedes. Lalu, Ken Arok menanyakan peristiwa tersebut pada Empu Purwa. Sang empu menjelaskan bahwa Ken Dedes ditakdirkan sebagai wanita yang akan menurunkan raja-raja di Pulau Jawa. Dan singkat cerita, kemudian, Ken Arok memesan sebuah keris kepada Empu Gandring, empu di Tumapel. Namun, Ken Arok tidak sabar menunggu pembuatan keris yang membutuhkan waktu lama untuk menjadi senjata yang ampuh. Ia marah lalu merebut keris yang belum selesai dan menikam tubuh si empu tersebut. Menjelang ajal, Empu Gandring mengutuk bahwa Ken Arok akan mati di ujung keris, dan keris akan meminta korban 7 nyawa. Dan singkat cerita, Ken Arok meminjamkan keris tersebut pada temannya yang suka pamer, yaitu Kebo Ijo. Kebo Ijo memamerkan keris itu pada teman-teman prajurit, bahwa keris tersebut adalah miliknya. Suatu saat, Ken Arok mengambil keris itu dari Kebo Ijo saat Kebo Ijo tertidur lelap, lalu menggunakan untuk membunuh Tunggul Ametung. Dengan sendirinya, tuduhan jatuh pada Kebo Ijo. Sementara, Ken Arok berhasil menggantikan kedudukan Tunggul Ametung sebagai Akuwu dan menikahi Ken Dedes. Setelah menjadi Akuwu, Ken Arok menaklukkan kerajaan Kediri, yang diperintahkan Raja Kertajaya tahun 1191 sampai tahun 1222. Setelah itu, ia mendirikan kerajaan Singasari dan menobatkan diri menjadi Raja Singasari pertama dengan gelar Raja Sabatara Sang Amurwabumi. Dari Ken Dedes, Ken Arok mendapatkan putra yang bernama Mahisa Wongateleng. Sedangkan dari Ken Umang, ia mendapatkan putra Tojaya. Singkat cerita, kutukan Empu Gandring mulai berlaku. Ken Arok dibunuh dan digantikan kedudukannya oleh Anusapati, anak dari Tunggul Ametung, menggunakan keris Empu Gandring. Anusapati dibunuh dan digantikan kedudukannya oleh Tojaya. Kemudian, Tojaya dibunuh dan diganti kedudukannya oleh Ranggawuni, anak Anusapati. Ranggawuni dinobatkan sebagai raja dengan gelar Jayawisnuwardana dan memerintahkan Singasari pada 1227 hingga 1268. Jayawisnuwardana digantikan oleh putranya, Joko Dolok yang bergelar Kertanegara tahun 1268 sampai tahun 1292. Kertanegara merupakan Raja Singasari terakhir, karena pemerintahannya ditumbangkan Raja Kediri, Jayakatwang. Jayakatwang berhasil dikalahkan menantu Kertanegara yang bernama Raden Wijaya. Raden Wijaya merupakan keturunan Mahisa Wongateleng.
Kemudian, Raden Wijaya mendirikan Kerajaan Majapahit. Raden Wijaya adalah pendiri dan raja pertama Kerajaan Majapahit yang memerintah pada tahun-tahun 1293 sampai tahun 1309. Bergelar Sri Kertarajasa Jayawardhana, atau lengkapnya Nararya Sangramawijaya Sri Maharaja Kertarajasa Jayawardhana. Sekian ceritanya, ikuti terus channel Arga Zakaria Dongeng Legenda. Terima kasih.